Shalom. Shalom. Saudara, kita perlu berdoa supaya posisinya nanti lebih ke sono begitu ya. Karena kalau posisinya begini, kondisinya jadi tidak seimbang. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 12. Di layar sudah ada Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapakku yang kudus, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara, saya itu nggak terlalu hobi berenang. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kalau saya berenang, saya cuma menguasai dua gaya. Gaya pertama gaya bebas, gaya kedua gaya batu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya berenang kemungkinan besarnya tenggelam. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya nggak suka berenang? Karena ini kembali pada waktu saya berusia 5 tahun, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Pada waktu saya berusia 5 tahun, AQ saya 2 orang ajak saya berenang. AQ Johan dan AQ Lukas, itu 2 paman saya ajak saya berenang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, pada waktu berenang, saya kan ditaruh, mungkin waktu itu nggak ada kolam renang buat anak-anak begitu ya. Mungkin nggak ada kolam renang buat anak-anak. Jadi saya itu ditaruh di pinggir. Nah AQ saya yang si Johan yang paling gede, dia bilang begini, "Look, Kas, lu jagain dulu si Jimmy." Begitu ya, lu jagain dulu si Jimmy. Oh iya, dia pergi dulu, nggak tahu kemana. Nggak lama kemudian Bapak Ibu Saudara, saya berusaha untuk berenang. Anak kecil berusaha untuk berenang di kolam orang dewasa, begitu ya. Kemudian saya pikir berenang itu cukup dengan masuk ke dalam air, lalu kemudian megangin keramiknya, jalan di keramiknya, begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak lama saya telan air kolamnya. Terus udah gitu Bapak Ibu Saudara, saya masih nggak merasa ada bahaya. Cuma kok kayaknya ada yang aneh begitu ya. Tiba-tiba saya dengar suara dari atas, "Kas, Jimmy mana Kas? Jimmy mana? Jimmy mana?" Lalu kemudian wah pada ngeliat begini ya, pada nyari. "Oh, itu tuh." Langsung AQ saya si Johan nyemplung. Langsung saya diangkat keluar. Lalu kemudian udah diangkat keluar, perut saya ditekan. Wah, keluar airnya banyak begitu Bapak Ibu Saudara. Sejak itu Bapak Ibu ya, sejak itu sampai pulang saya tidak dilepaskan dari punggungnya paman saya. Jadi saya kalau berenang di kolam renang itu ya, saya nangklek aja gitu kayak monyet begitu ya, di punggungnya si AQ Johan atau di punggungnya si AQ Lukas. Gitu sampai pulangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman ini menyelamatkan saya, belum Ki. Pengalaman ini menyelamatkan saya karena begini Bapak Ibu Saudara. Saya memahami bahwa di dalam kondisi bahaya, kedua paman saya tidak meninggalkan saya. Dalam kondisi bahaya, kedua paman saya tidak meninggalkan saya. Saya selamat karena saya tidak ditinggalkan. Saya selamat karena ada pribadi yang menyertai saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama terjadi ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, lalu kemudian naik ke Golgota untuk disalibkan. Konteks dari kisah ini adalah malam terakhir di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini tidak terjadi di Taman Getsemani. Itu dulu yang Bapak Ibu Saudara harus pahami. Yohanes pasal 17 tidak terjadi di Taman Getsemani. Yohanes 17 terjadi di upper room, Bapak Ibu Saudara ya. Di ruang atas. Kita tahu ini dari mana Bapak Ibu Saudara? Kita lihat Yohanes pasal 18 ayat 1. Silakan Ki. Yohanes 18 ayat 1.
Itu jadi ayat 17 doa Yesus buat murid-muridnya. Lalu kemudian Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa Yesus naikkan sesaat sebelum dia masuk ke taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus masuk ke taman Getsemani, Yesus tahu bahwa dia harus masuk ke dalam sebuah peperangan rohani, menyiapkan hatinya untuk kemudian melakukan peperangan besar di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hati Yesus di sini. Sebelum memulai sebuah peperangan besar, Yesus memikirkan murid-muridnya. Sebelum memulai peperangan besar, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan murid-muridnya. Bagi Yesus, para murid adalah prioritasnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memastikan bahwa para murid berada di dalam tangan yang tepat. Bapak Ibu, saya tuh kadang mikir ya, kalau gue pengusaha gede, aset gue banyak di mana-mana. Lalu kemudian gue kena penyakit mematikan, let's say panu, begitu ya. Panu, kadas kurap, dan gatal jamur. Dan itu membahayakan nyawa. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir ya, kalau kemudian saya berada dalam kondisi yang paling berbahaya, siapa yang saya cari? Saya pasti cari cara gimana supaya anak saya, istri saya terjamin kondisinya, betul gak? Saya mau cari Tuhan, mau cari Pastor Jamie Chung, mau cari siapa. Tapi pasti itu skenarionya adalah saya ingin memastikan bahwa anak istri saya aman, tentram, nyaman, sekalipun saya nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi prioritas saya bukan kesembuhan saya, yang menjadi prioritas saya adalah orang-orang yang akan saya tinggalkan. Dan itu yang ada di hati Yesus. Bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara, para murid adalah prioritas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu yang mungkin akan menyusahkan, yang akan terjadi dengan murid-muridnya setelah dia pergi dari dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dia ingin memastikan bahwa murid-muridnya berada di dalam perlindungan yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sedikitnya 2 dasar perlindungan yang Yesus bicarakan dengan Bapa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara mengenai kepemilikan. Mengapa murid-muridku harus dilindungi olehmu Bapakku? Karena murid-muridku adalah milikmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan alur berpikirnya, jadi begini Bapak Ibu ya, perbedaan antara Injil Yohanes dengan Injil Matius, Markus, Lukas, perbedaan antara cara tulis Yohanes dengan cara tulisnya Paulus dan Petrus adalah cara berpikir. Yohanes berpikir dengan cara sirkular. Matius, Markus, Lukas, Petrus, Paulus berpikir dengan cara linear. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus ngomong itu, habis A pasti B, habis B pasti C. Oke ya. Kalau Yohanes ngomong A, B, A aksen, B aksen, C aksen, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan berpikir dengan cara sirkular. Sementara, itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Bapak Ibu akan melihat di dalam satu perikop ada pengulangan kata berulang-ulang. Karena cara berpikirnya sirkular Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 12, dia ngomong berulang-ulang. Muridku, ini muridku, tapi muridku adalah milikmu. Milikmu ini kau berikan kepadaku. Aku memberitakan firman kepada murid-muridku yang adalah milikmu. Sehingga kemudian yang adalah milikku. Sehingga murid-muridku yang adalah milikku ini menjadi milikmu. Halo Bapak Ibu Saudara, bingung gak? Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang pertanyaannya begini. Sebelum dunia ini dijadikan, pada waktu dunia ini dijadikan, di mana ke-11 rasul adalah bagian dari rencana penciptaan. Pada waktu para rasul diciptakan, para rasul milik siapa? Halo? Milik Allah, betul ya? Milik Allah, seluruh dunia ini milik Allah. Nggak peduli lu percaya Yesus, lu nggak percaya Yesus, seluruh dunia ini adalah milik Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, Allah memberikan miliknya kepada Yesus. Ini nih, 11 orang, ini punyamu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus memberitakan firman kepada 11 orang ini, tujuannya supaya apa? Supaya benar-benar menjadi milik Bapaknya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, Yesus berkata begini, lindungi mereka sebab mereka milikmu. Lindungi mereka sebab mereka adalah milikku.
Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Engkau dan aku adalah satu. Sehingga kemudian apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Intinya adalah para murid ini adalah milik kita. Para murid ini adalah milikmu. Para murid ini adalah milikku. Kita memiliki para murid ini. Lindungi mereka yang Bapa. Lalu kemudian dasar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dasar pelindungan yang kedua adalah bahwa Tuhan, bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melindungi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab ada satu tantangan besar yang sedang para murid hadapi. Bapak Ibu tolong nanti di rumah baca lagi. Itu Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, konsep tentang dunia ini is not against you. Bingung nggak? Selama ini kan kita berpikirnya dunia ini bertentangan dengan kita. True indeed, ya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 12, konsep berpikirnya is not the world against you. Konsep berpikirnya adalah you are in the world and the world is going to absorb you. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berbicara tentang dunia ini yang sedang berusaha untuk menindas dirimu. Yesus tidak berbicara tentang dunia ini berusaha untuk menganiayamu. Yesus berbicara mengenai kau sedang berada di dalam dunia ini dan dunia ini berusaha untuk menghisapmu menjadi miliknya. Oke, Bapak Ibu Saudara, isunya di sini. Isunya di sini adalah tentang kepemilikan. Sebetulnya para murid itu milik siapa? Milik Bapa atau milik dunia ini? Kita sudah ada di dalam dunia ini, sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, kita ini tinggal dihisap oleh dunia. Dunia ini kemudian mengajarkan sistemnya, sehingga kita menjadi sama dengan dunia. That is the problem. We don't think the way God think. We don't think the way God think. We don't think the way the Bible think. We think the way the world think. Kita berpikir dengan cara dunia. We don't live the way God lives. We don't live the way Jesus live. We don't live the way the Bible teach us how to live. We live the way the world teach us to live. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini problemnya Bapak Ibu Saudara. Kita berada di dalam dunia ini, sehingga kemudian dunia ini bisa menghisap kita, sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara kita bisa hidup dengan cara dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya ya Bapak Ibu ya, dunia ini gak pusing sih lu jadi kaya dan lebih kaya. Dunia ini gak keberatan memberikan kepadamu kaya lebih kaya. Dunia tidak keberatan memberikan kepadamu sukses dan lebih sukses. Dunia gak keberatan membuat hidupmu makmur dan bahagia. Dunia gak keberatan memberikan kepadamu pasangan-pasangan yang kau inginkan. Dunia tidak keberatan memberikan kepadamu gaya hidup yang kau inginkan. Enggak. Dia akan berikan apapun yang kau mau selama kau tidak percaya Yesus. Dia akan berikan apapun yang kau mau selama cara hidupmu bertentangan dengan Allah. Dia akan berikan segalanya Bapak Ibu Saudara. Dan ini problemnya. Ini problemnya. Kalau kita milik Allah, kita gak bisa hidup dengan cara yang dunia ini mau. Kalau kita milik dunia, kita gak bisa hidup dengan cara yang Allah mau. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pertentangannya bukan tentang pertentangan fisik, tetapi pertentangan konseptual. Pertentangannya bukan tentang pertentangan tubuh, tetapi pertentangan roh. Di mana kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian berkata begini, lindungi mereka dengan kuasa yang ada di dalam namamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, lindungi mereka dengan kuasa yang, dengan nama yang kau berikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, maksudnya nama apa sih? Nama Yesus. Dalam nama Yesus, miskin pergi. Dalam nama Yesus, kere pergi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus jadi terkesan murahan, begitu ya Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ketika nama Allah, nama Bapa, saya pikir tidak berbicara tentang namanya, walaupun nama itu berkuasa. Yehoshua Hamashiach. Yehoshua artinya Allah menyelamatkan. Hamashiach artinya Kristus yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nama itu jelas punya kuasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, konsep tentang nama di sini mengandung pengertian bahwa nama itu sendiri melambangkan karakter, kuasa, dan kebesaran Allah. Nama itu sendiri melambangkan karakter, kuasa, dan kehadiran Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, when you mention His name, He is there. Ketika kau sebut namanya, dia hadir. Ketika kau sebut namanya, dia ada di situ.
Nama melambangkan kehadiran. We talk about the person. Saudara, ini gereja agak kacau karena kami berdua, Bapak Ibu Saudara. Karena Jamie Chung dan Jimmy Lucas. Because when you say, gereja apa sih MCC? Lalu kemudian ngomong, pastornya siapa? Jimmy. Mereka harus berpikir, Bapak Ibu Saudara, Jimmy yang mana? Betul ya Bapak Ibu Saudara? Jadi rada berpikirnya rada kacau. Karena apa? Namanya menunjuk siapa? Nama menunjuk siapa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita bicara nama Yesus, itu mengacu kepada Yesus. Itu mengacu kepada pribadinya. Itu mengacu kepada individunya. Mengacu kepada kuasanya. Mengacu kepada karakternya. Sebut nama itu, seluruh keberadaannya hadir di situ. Nah, nama itu Bapak Ibu Saudara, jaga mereka di dalam namamu, nama yang engkau berikan kepadaku. Kata menjaga Bapak Ibu Saudara berasal dari kata tereo. Kata tereo Bapak Ibu Saudara bukan hanya berarti menjaga. Kata tereo juga mengandung pengertian melindungi, mengawasi, memelihara. Misalnya Bapak Ibu ya, saya bilang sama Joan, Jo, jagain adek lu ya, papa mama mau pergi. Iya pak. Jagain adek. Terus telepon, Joshua, Cece di mana? Misalnya ya. Joshua, Cece di mana? Cece di kamar. Joan di kamar sendiri, Joshua di kamar sendiri. Joan tidak pergi kemana-mana, Joshua tidak pergi kemana-mana. Joan stay di situ dengan gamenya dia, Joshua stay di situ dengan gamenya dia. Waktu saya pulang, saya tanya misalnya, Joan, lu jagain gak adek lu? John bilang, jagain. Salah gak? Nggak salah. Karena konsep jaga adalah gua ada di situ nongkrong. Ya nggak? Percis kayak debt collector. Gua ngamanin tanah, gua duduk nongkrong di situ begitu loh. Gua kagak apa-apain itu tanah, itu konsep jaga. Jaga. Tetapi tereo punya pengertian menjaga lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Kata tereo bukan cuma menjaga tetapi juga melindungi. Nah sekarang begini Bapak Ibu Saudara, itu kalau misalnya para preman jagain tanah begitu ya. Lalu kemudian datang nih, kebakaran, rumah dijagain, ada kebakaran, di dalamnya ada baby. Pertanyaan sih, itu preman bakal terobos api gak untuk selamatin tuh baby? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Dengan kata lain gue cuma jaga tapi gak melindungi. Sorry, itu beda cerita tuh. Oke ya Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang nonton Pengepungan Bukit Duri? Ada? Nonton ya? Sapamnya lihat gak? Jo, lihat ya, sapamnya lucu ya. Sapamnya pas begitu mau dikepung, kita pergi aja, dia bilang begitu ya. Jadi tugasnya dia apa sapam? Menjaga, melindungi? Kagak. Tereo konsepnya saya menjaga dan melindungi. Tapi bukan cuma menjaga dan melindungi. Saya mengawasi. Dalam ilustrasi tadi tentang Joan tidak mengawasi. Tapi kalau misalnya Joan ngeliatin terus adeknya, main apa lo? Bergerak kemana lo? Ke kanan. Terus ke kiri. Terus dilihatin begitu kayak CCTV Bapak Ibu Saudara. Itu mengawasi. Konsep tereo adalah menjaga, melindungi, dan mengawasi. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Konsep tereo adalah saya menjaga, saya melindungi, saya mengawasi, saya memelihara. Itu berarti bahwa saya terlibat 1 kali 24 jam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya ini hobi. Waduh, ini hobi yang kagak cocok buat pendeta nih Bapak Ibu Saudara. Saya itu punya hobi koleksi sajam Bapak Ibu Saudara. Saya punya hobi koleksi sajam karena saya senang olahraga bela diri, jadi saya koleksi sajam. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya memutuskan koleksi sajam, Bapak Ibu tahu nggak apa yang saya beli selain sajamnya? Sarungnya. Udah pasti sama sarung itu bro. Kalau orang koleksi motor begini nih, kagak ngerti yang gua ngomong. Kalau misalnya kita beli sajam, langsung saya beli apa? Batu asah. Udah beli batu asah, saya beli minyak. Jadi saya beli segala sesuatu yang saya butuh untuk menjaga saya punya pedang. Kalau lu beli motor, lu juga pasti beli bensinnya, beli olinya. Lu langsung kemudian udah tahu itu bengkel mana yang paling bagus ngejagain itu motor. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memutuskan untuk punya, tereo itu konsepnya adalah saya bukan hanya menjaga, saya bukan hanya melindungi, saya bukan hanya mengawasi, tapi saya juga memelihara. And that is what God do for you. Dengan namanya. Waktu ngomong nama tuh bukan cuma mention nama. By mentioning his name, he is there. And when he is there, dia tereo. Dia menjaga, dia mengawasi, dia melindungi, dia memelihara hidupmu. So he won't let you go.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konsep ini jadi sangat penting. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara? Sebab konsep ini bukan hanya berbicara mengenai sebuah doa. Konsep ini berbicara mengenai sebuah hubungan. Dan bukan hanya sebuah hubungan, konsep ini juga berbicara mengenai sebuah kesalingtinggalan. Because when you tereo, ketika Anda menjaga, ketika Anda memelihara, gini ya, kalau konsepnya menjaga, Anda bisa saja tidak punya hubungan dengan yang dijaga. Kalau Anda melindungi, Anda harus punya hubungan dengan yang melindungi. Kalau Anda mengawasi, Anda harus terlibat dengan apa yang Anda awasi. Kalau Anda memelihara, mau nggak mau, Anda bersama dengan dia 1 kali 24 jam. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi konsep di sini Bapak Ibu Saudara adalah konsepnya bukan cuma berbicara mengenai perlindungan, tetapi juga hubungan kesalingtinggalan. Aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku, mereka percaya kepadaku, aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalamku, sehingga kemudian aku yang ada di dalammu membuat mereka yang ada di dalamku menjadi ada di dalammu. Bingung gak sih itu konsep? Bingung gak? Begini ya, gak bingung ya Clay? Oke. Memang khusus untuk anak-anak yang rada cerdas begitu Bapak. Gak ya? Maksudnya gini nih Bapak Ibu Saudara. Bapa dan Yesus adalah satu. Aku ada di dalammu, engkau ada di dalamku. Bapa dan Yesus unio. Lalu kemudian Yesus berkata, engkau memberikan mereka kepadaku sehingga mereka menjadi milikku. Dan firmanku ada di dalam mereka sehingga mereka menjadi milikmu. Aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalam aku. Sekarang logikanya begini, kalau Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, bukankah itu berarti kita juga ada di dalam Bapa? Itu berarti bahwa sebetulnya konsep di sini berbicara mengenai kesalingtinggalan. God is in you, you are in God. And that is why He is going to take care of you. Dia akan menjagamu, dia akan melindungimu, dia akan memelihara hidupmu. Ini berbicara mengenai Allah yang 1 kali 24 jam berada bersama denganmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak berlebihan jika seorang teolog Ortodoks teolog Ortodoks Timur berkata begini Bapak Ibu Saudara. Silakan Om Yuki. Klik sekali lagi. The chief end of our life is to live in communion with God. To this end the Son of God become incarnate. In order to return us to this divine communion, which was lost by the fall into sin, through Jesus Christ, the Son of God, we enter into communion with the Father and thus attain our purpose. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep awalnya adalah ketika manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, Allah kemudian menciptakan manusia dari debu tanah. Allah menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu menjadi hidup. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan logika sederhana begini. Memangnya makhluk lain tidak hidup? Waktu Allah ciptakan sapi, sapi tidak hidupkah? Waktu Allah ciptakan gajah, gajah tidak hidupkah? Waktu Allah ciptakan ikan, ikan tidak hidupkah? Hidup Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang membedakan Allah hembuskan nafas kehidupan kepada manusia, lalu kemudian Alkitab dengan jelas katakan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya manusia hidup dengan ikan hidup? Apa bedanya manusia hidup dengan sapi hidup? Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Bedanya adalah sapi hidup tidak punya roh yang berhubungan dengan Allah. Ikan hidup tidak punya roh yang berhubungan dengan Allah. Manusia dihembuskan nafas kehidupan sehingga manusia hidup punya roh berhubungan dengan Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, the first God's design. Rencana Allah yang pertama ketika Allah menciptakan manusia adalah agar manusia memiliki communion, hubungan yang intim dengan Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa, manusia memberontak melawan Allah, manusia membenci Allah, sehingga kemudian komuni itu terpisah, komuni itu terlepas, manusia tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah, manusia kehilangan Allah. Dan kemudian Yesus datang, Yesus memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya karya keselamatan bukan hanya berbicara tentang surga. Enggak. Ente datang ke gereja sini tujuannya apa? Orang kalau datang ke gereja, khususnya ke gereja karismatik, biasanya tujuannya cuma 3 tujuannya. Yang pertama, masuk surga. Yang kedua, diberkati. Yang ketiga, sehat walafiat. Ente kalau cara datang ke gerejanya model begitu bro, kayak ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi.
Anda mati di lumbung padi. Bodoh. Kenapa? Because you cannot experience the wholeness, richness, God's kingdom for you. Anda kehilangan kekayaan yang sejatinya. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya membuat kita mati masuk surga. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah agar kita memiliki hubungan yang intim dan dalam dengan Allah. Kembali kepada desain yang pertama. Desain yang pertama, manusia mempunyai hubungan yang dalam dengan Allah. Yesus mati, Yesus bangkit supaya kita mempunyai hubungan yang dalam dengan Allah. Di mana Allah tinggal di dalam kita tinggal di dalam Allah. Kita dengan Allah menjadi satu, unio mistika, manunggaling kaulo Gusti kaulo. Bersatunya manusia dengan Allah, Allah bersatu dengan manusia. Itu sebabnya kekristenan, spiritualitasnya supranatural. Kalau Anda semua jadi orang Kristen yang natural, Anda mungkin kehilangan sesuatu tentang hubungan dengan Allah. Your life seharusnya ditandai dengan mujizat demi mujizat. Saya nggak bilang begini, oh kalau begitu pas begitu PSJM mau ngadain perjamuan kudus hari ini, nggak ada anggurnya, tiba-tiba berdoa air jadi anggur. Ya semoga ya, semoga. Tapi bukan itu yang saya maksud. Artinya begini nih, every day Anda melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Anda melihat bagaimana Allah intervensi dalam hidup Anda. Anda melihat bagaimana Allah campur tangan. Anda tidak dibiarkan berjalan sendiri. Amin. Itu yang seharusnya dikejar dalam kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu film yang saya suka. Film ini judulnya Tears of the Sun. Yang main adalah saya punya uncle, Bruce Willis. Bapak Ibu Saudara, Bruce Willis itu ceritanya dia pimpin satu pasukan khusus yang diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk menyelamatkan seorang pangeran dari negara Afrika. Pangeran ini adalah orang yang mendukung demokrasi. Biasa kan begitu ya kalau skenarionya film Amerika ya. Antara demokrasi atau komunisme. Jadi ini pangeran mendukung demokrasi. Jadi pemerintah Amerika memutuskan untuk menyelamatkan pangeran ini. Tapi nggak boleh pasukan besar. Karena akan menimbulkan ketegangan internasional. Jadi diutuslah pasukan kecil, pemimpinnya adalah Bruce Willis, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Bruce Willis bersama dengan pasukannya mimpin. Menyelamatkan si pangeran. Si pangeran berhasil diselamatkan, tapi pangeran ini menolak untuk meninggalkan rakyatnya. Jadi rakyatnya ini juga dibantai sama musuh. Ya, rakyatnya dibantai sama musuh karena si pangeran ada di situ. Nah, rakyatnya kagak mau pergi meninggalkan si pangeran. Si rakyat mau ngikut pangerannya. Akhirnya pangeran bilang, "Lu kalau kagak selamatin rakyat gua kagak ikut sama lu." Nah, bingung lah Bruce Willis. Bingung Bruce Willis. Akhirnya Bruce Willis panggil pasukannya, lalu kemudian dia bilang begini. Well, what do you think? Lalu kemudian prajuritnya bilang begini, saya stay dengan mereka. Yang itu, saya stay dengan mereka. Yang satu lagi bilang, saya stay dengan mereka. Yang satu lagi bilang begini, for our sins. Hurrah. For our sin. Hurrah. Waduh, itu momen itu ya, sin itu ya. Itu nyentuh banget ke hati saya. Buat dosa kita. Dengan kata lain, mereka selama ini adalah pasukan khusus yang melakukan banyak pembantaian. Mereka dibebani oleh beban darah. Jadi buat mereka, kalau ini adalah misi terakhir mereka untuk menyelamatkan pangeran ini, demi dosa mereka, mereka siap. Lalu Bruce Willis kemudian bilang, for our sin. Hurrah, jalan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan mereka ditembaki, dibom, ditembaki, dibom. Lalu kemudian pada hari terakhir Bapak Ibu Saudara, mereka udah dikepung. Lalu kemudian Bruce Willis bilang begini, ambil komunikasi, alat komunikasi. Lalu kemudian dia bilang begini, koordinat ini, tembak. Wah, pesawat terbang. Tembak. Jebur. Nggak taunya mereka ada di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka melindungi orang sebanyak yang mereka bisa. Sampai kemudian seluruh warga yang ikut pangeran ini diselamatkan. Dan mereka sendiri, beberapa meninggal. Bruce Willis-nya, mata udah picek. Lalu kemudian diterbangkan pulang. Bapak Ibu Saudara, mereka setia menemani sampai akhir. Saya percaya Yesus melakukan hal yang sama. Apapun pergumulanmu dalam hidup ini, ketika kau merasa seorang diri, you just have to remember, Yesus tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dia menemanimu, dia mendampingimu, dia meletakkan dirimu di dalam tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ini selalu punya triple protection. Bapak Ibu, ada yang punya cincin? Gak ada yang pakai cincin? Pinjam cincin kawin, bro? Bukan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya pakai cincin ini, lalu kemudian cincin ini saya ambil. Saya taruh di tangan. Cincin ini sudah aman berada di dalam tangan saya. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian kalau kemudian saya tutup cincin ini dengan tangan saya.
Cincin ini terlindung nggak? Lalu kemudian saya tutup lagi dengan tangan saya. Lalu kemudian tiba-tiba badai datang. Lalu kemudian masalah datang. Lalu kemudian pergumulan datang. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang terkena guncangan, yang terkena benturan, cincinnya atau proteksinya? Now, this is you. This is Jesus. Dia melindungimu. Tapi ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika berbicara tentang dunia, thank you bro. Konsepnya bukan tentang melindungimu dari bahaya. Bukan melindungimu dari sakit penyakit. Bukan melindungimu dari kemiskinan. Konsepnya adalah melindungimu dari pengaruh dunia ini sehingga kau hidup dengan cara dunia ini. Yesus tidak datang untuk menjadikanmu kaya. Yesus datang menjadikanmu kudus. Yesus tidak datang untuk menjadikanmu sehat. Yesus datang untuk menjadikan kau sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, God's main concern adalah memastikan kau menjadi semakin menyerupai Kristus. Kau siap pulang ke rumah Bapa. Dia melindungi hatimu, dia melindungi rohmu sehingga kau tidak hidup menurut cara dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tutup dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang anak kecil, dia membuat sebuah perahu mainan. Dia membuat perahu mainan, lalu kemudian dia bikin yang bagus, lalu kemudian tiba-tiba tanpa sengaja tangan dia berdarah. Aduh, tanganku berdarah nih. Aduh, tangan sampai pada lecet-lecet. Bikin ini perahu mainan. Lalu kemudian si anak kecil ini ngeliat, perahu ini cantik banget. Lalu kemudian dia ukir nama dia di situ. Acong. Lalu kemudian dia bawa itu perahu mainan ke sungai. Waktu dia bawa perahu mainan itu ke sungai, dia biarkan perahu itu berlayar gitu ya. Perahu itu jalan di sungai. Waktu dia jalan, dia ngeliatin. Tanpa dia sadari, bagian atas bukit hujan. Sehingga air turun dengan sangat deras. Begitu cepat sampai perahunya hanyut. Wah, dia kejar perahunya. Perahu. Perahunya terus melaju dengan sangat cepat. Lalu kemudian perahunya jatuh ke air terjun. Wuf! Dia udah gak bisa selamatin itu perahu. Dia sedih banget dia kehilangan itu perahu. 3 bulan kemudian dia dapat kesempatan jalan ke kota bersama dengan papanya. Jadi dia kan di kampung ya. Dia pergi ke kota sama papanya. Di kota dia jalan, dia jalan, dia lewatin daerah pertokoan. Waktu dia jalan lewatin pertokoan, toko pancing. Oh, toko pancing nih. Terus dia lihat etalasenya. Gua tahu nih perahu. Terus diperhatiin. Ada inisial nama gua Acong di situ. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dia masuk ke dalam. Dia bilang begini, "Pak, itu perahu punya saya." Mana bisa? Gua beli dari nelayan yang di situ, enak aja lu. Tapi punya saya, ada inisialnya. Gua nggak mau tahu. Gua belinya dengan harga gua beli harga 3 juta ini. Ya. Lu kalau mau lu ambil nih 3 juta. Saya anak kecil, Pak, nggak ada duit. Aduh, nggak bisa, Dek. Ini gua harus pulang modal katanya. Gua jual modal katanya. Gua nggak ngecuan di sini. Ya udah, dia pulang, dia ketemu papanya. "Pak, minta duit 3 juta. Buat apaan? Pokoknya minta duit 3 juta. Nggak ada, kata bapaknya. Lu mau 3 juta, gua kasih. Tapi lu tebangin dulu tuh pohon yang di situ. Lu siapin kayu bakar buat mak lu." Bapak Ibu Saudara, dia ambil kayu-kayu gitu ya, yang ada berserakan. Dia kumpulin kayu yang besar, dia kampakin. Terus dia bikin kayu bakar sebanyak-banyaknya buat mamanya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dia lihat tangan dia. Berdarah-darah. Tapi dia gak pusing. Karena dia pengen perahu itu kembali. Setelah selesai semua, dia bilang sama papanya, "Pak, mana 3 jutanya?" Lalu kemudian papanya bilang, "Ini 3 juta yuk, mau buat apa?" "Pak, balik lagi, Pak, balik lagi." Dia balik lagi, lalu kemudian dengan tangan luka, dia masuk ke toko itu. Dia serahkan itu uang ke pemilik toko. Lalu kemudian pemilik toko memberikan kepadanya perahu yang dia inginkan. Dia pegang perahu itu sambil berkata begini, "Perahuku, kamu dulu milikku, tapi kamu terhilang. Sekarang kamu kembali jadi milikku, dan aku tidak akan membiarkan kamu terhilang lagi. Selamanya bersama denganku." Now that is what Jesus did for you. Kau diciptakan Allah dan terhilang. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Setelah kau menjadi miliknya, dia tidak akan membiarkanmu terhilang. Dia akan memegang tanganmu, memeliharamu, menjagamu, sampai kau kembali kepadanya.